Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pembahasan kali ini masih bagian dari pengenalan ArcGIS Pro 330. Namun kita akan fokus pada pengelolaan data atribut. Atribut itu memainkan peran utama dalam GIS. Selain menyediakan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau menyelidiki pola spasial, atribut juga memungkinkan kita mencari informasi berguna dan memetakan feature-feature. Kita langsung saja memulai. Kita buka ArcGIS Pro-nya. Kemudian open another project. Kita kembali membuka tutorial 13, teman-teman. Tentu teman-teman sudah tahu semua bagaimana cara kita membuka data atribut. Jadi kita klik kanan, misalnya kita pilih FKHC klinik, kemudian pilih atribut table. Nah, di sini ditunjukkan terdapat 19 item. Ini ada 19 item atau 19 baris, teman-teman semua. Jadi ini namanya baris atau row, ini row. Kemudian ini namanya kolom atau biasa juga disebut dengan field. Nah, ini field, ini field. Jadi ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 field dengan 19 row. Nah, kemudian kalau kita lihat informasi apa saja yang dimiliki oleh data spasial ini. Jadi ada ID internal, ini namanya ID internal. Kemudian ini adalah tipe data geometrinya. Kemudian ini adalah data atribut tambahan yang biasanya kita input. Ini adalah nama daripada setiap objek yang ada di FKHC klinik. Ini adalah alamatnya dan ini adalah koordinatnya. Kemudian terakhir adalah websitenya. Berbeda dengan ArcMap, kalau di ArcGIS Pro, field-field ini bisa diatur-atur posisinya. Jadi bisa kita geser, misalkan field website ini kita geser sebelum latitude longitude, dan ini akan bersifat permanen nanti di dalam tabelnya. Kemudian teman-teman, kita juga bisa memperbesar atau memperkecil. Misalkan ini saya perlebar kolomnya. Kalau misalkan mau dibaca lebih jauh dari sini, itu bisa juga, ya. Kita bisa lakukan seperti itu. Nah, kemudian bisa juga kita melakukan pengurutan dengan mengklik kanan nama fieldnya. Kemudian kita misalkan mensortir secara ascending, maka sortiran yang dilakukan di sini adalah mulai dari A, B, C. Kalau kita lihat sini dia urut sampai ke W. Jadi bisa kita melakukan pengurutan. Misalkan kita mau mencari sebuah kolom berdasarkan urutan abjad, itu bisa kita lakukan. Kemudian ini bisa kita tutup, teman-teman semua. Tinggal di close dari sini seperti biasanya. Kemudian projectnya bisa kita simpan. Ini simpan project di sini. Oke. Kemudian di panel konten ini misalkan population density ini kita matikan, tapi kita on kan
municipalities ini, kemudian kita buka tabel atributnya. Ini kita buka tabel atributnya. Maka inilah isi daripada municipalitiesnya. Di sini ada sekitar 130 baris ya, dan terdiri dari banyak kolom ini teman-teman. Semua atribut ini sebenarnya merupakan data yang dikumpulkan oleh Biro Sensus yang ada di daerah di mana data ini diperoleh. Kemudian ada dua sebenarnya field yang kita butuhkan, yaitu field GeoID dan field name ya. Jadi field GeoID dan field name ini bisa kita munculkan, dan yang lain itu bisa kita sembunyikan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu klik ini kalau kita buka, maka ada beberapa submenu yang tersembunyi, dan di sini kita pilih fields view, dan di sini kita pilih fields view. Nah, setelah itu terbuka struktur tabel daripada municipalities ini. Dan apa yang ada di dalam sini itu sebenarnya bisa kita atur-atur. Misalkan saya mau menggeser MTFCC, mana M? Saya bisa geser ini ke atas persis, di atasnya statip. Nah, jadi ini juga bisa dilakukan dari struktur database-nya. Kita bisa mengubah-ubah urutan daripada fields yang ada di dalam data atributnya. Kalau ini kita simpan, maka dia akan tersimpan secara permanen di dalam tabelnya. Selanjutnya kita akan menghapus kolom dari tabel. Nah, yang mana kita hapus, misalkan statip ini kita hapus. Caranya itu klik kanan pada baris ini, baris statip, tapi pilih kolom yang paling kiri. Di sini ada delete. Ini kemudian bisa kita hapus. Nah, kalau itu kita hapus, maka statip ini secara otomatis diberi tanda garis. Itu artinya siap untuk dihapus. Kemudian kita bisa mengaktifkan kolom mana saja yang kita butuhkan. Misalkan kita hanya butuh GeoID dan name, maka yang muncul nanti hanya GeoID dan name. Kemudian name ini kita ganti. Bisa kita ganti aliasnya. Misalkan kita ganti municipality name. Nah, kenapa kolom itu ada namanya dan ada aliasnya? Karena kolom itu hanya memuat sebanyak 10 karakter maksimal dan tidak boleh ada spasi di dalamnya, sehingga kalau kita mau menuliskan secara lengkap sebaiknya dituliskan di aliasnya, gitu. Kemudian di atas ini di ribbon fields itu ada manage edit. Nah, apa yang kita sudah proses di sini itu bisa kita simpan di sini. Kali ini kita simpan, maka apa yang sudah kita hapus, apa yang sudah kita uncheck tadi itu tidak lagi dimunculkan. Nah, buktinya di sini.
Nah, yang muncul hanya ini saja. Jadi yang muncul hanya ini. Ini kemudian sama tadi bisa kita ascending, urutkan secara ascending. Bisa juga kita urutkan secara descending. Saya kira itu untuk pengelolaan data atribut. Kemudian berikutnya buka atribut FQHC Clinics, atribut table. Nah, setelah kita buka atribut table, kita bisa memilih feature yang ada di sini melalui baris dari atribut table. Jadi bisa kita memilih seperti ini. Nah, misalkan saya perbaiki dulu ini, teman-teman. Klik kanan, simbologinya kita perbaiki dulu supaya kelihatan mana yang terseleksi. Nah, ini kalau kita perbesar ini, teman-teman, yang berubah warnanya itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 yang terseleksi. Jadi kalau kita mengklik di sini, maka otomatis di data spasialnya juga ikut terseleksi. Saya ulangi ya, saya clear selection dulu. Misalkan ini, nah, otomatis kan langsung kelihatan mana yang terseleksi. Atau ini, nah, maka dia akan berubah kan? Ya, saya kira begitu, teman-teman. Bagaimana mengclearkan ya, kita klik yang clear selection. Kemudian ini kita tutup saja dulu. Kemudian full extend. Nah, di sini ada sebuah tombol. Tombol ini adalah list by selection. Coba kita buka. Kemudian yang lain kita uncheck. Hanya 2 yang kita sisakan, urgent care clinic dan FQHC clinic. Jadi urgent care clinic kita aktifkan dulu. Nah, kalau kita menggunakan select by location, kalau kita select ini terseleksi yang urgent care clinic. Kalau ini kita klik terseleksi. Tapi kalau ini kita klik, nggak bisa terseleksi nih. Iya. Jadi list by selection ini yang ditandai dengan tanda centang di sini dimaksudkan untuk membatasi fitur-fitur yang ingin kita seleksi. Jadi kadang-kadang kalau terlalu banyak baru kita memilih seperti ini misalkan ya. Padahal maksud saya ini yang saya mau pilih, sehingga yang di belakangnya tidak usah ikut terpilih. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, misalkan bukan population, municipalities, ini masih ini kan municipalities ini ya, masih tetap kita cek. Maka kalau kita menseleksi begini, maka ini juga ikut terseleksi. Padahal maksud kita yang mau diseleksi hanyalah poin-poin daripada urgent care clinic, gitu teman-teman. Sehingga sebaiknya ini di-uncheck, sehingga kalau kita menggunakan tools yang ini select by location, maka ini kita bisa memilih saja. Atau untuk FQHC clinic ini juga bisa ikut terseleksi karena dia tercek dua-duanya, gitu. Begitu maksudnya. Nah, kita juga bisa langsung memilih dengan menekan shift, kemudian diklik satu-satu objeknya. Misalkan kita memilih 5 di sini untuk memilih secara grup ya. Atau kalau kita mau memilih selain daripada ini, bisa juga, karena di sini ada di tabelnya
di tabelnya itu ada switch. Ini switch kita klik, maka yang sebelumnya terpilih menjadi tidak terpilih, dan sebaliknya yang sebelumnya tidak terpilih itu menjadi terpilih. Ya. Itu kira-kira teman-teman semua. Jadi ArcGIS Pro ini sebenarnya memiliki ratusan tools untuk memproses data geografis dan data terkait, dan kita bisa menggunakan beberapa tools. Nah, pada kesempatan ini yang kita mau praktekkan adalah fasilitas statistik yang dimiliki oleh ArcGIS Pro, dan kita mulai dengan mematikan dulu atau meng-off-kan FQHC Clinic. Kemudian ini juga kita off-kan dulu, dan kita on-kan population density. Kemudian pada tab analysis, di sini kita bisa memilih tools, dan kalau kita pilih tools di situ, maka di sini keluar geoprocessing, dan kita pilih toolbox-nya. Nah, di analisis tools ini ada yang namanya statistik. Nah, statistik. Kemudian summary statistik. Nah, ini. Kemudian input tabelnya coba kita pilih population density. Kemudian field-nya kita pilih population density, pop density. Kemudian statistiknya kita pilih minimum misalkan. Kemudian kita pilih pop density, tapi di sini kita pilih maksimum. Kemudian di sini kita pilih pop density. Kemudian kita pilih average atau rata-rata mana? Min. Kemudian di sini kita pilih population density, tapi kita pilih standar deviasi. Oke, kemudian klik run. Nah, di panel konten kita gilir ke bawah, kemudian ada population density nih, population density statistik, dan klik open. Nah, ini jadi kita bisa lihat bahwa pop density-nya itu maksimumnya nilainya sekian, rata-ratanya nilainya sekian, kemudian standar deviasinya ini. Oke, kemudian ini bisa kita tutup kembali. Jadi itu teman-teman semua yang bisa saya contohkan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.